Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Nah itu ya, kan jelek banget sih suara kita. karena dibandingkan sama Unmesh berikut ini. Udah gak usah terus-terusan udah. Udah jangan kalau udah cukup. Anakku demen banget. Ya bodo amat. Tadi gua ajak buat foto sama Unmesh. Oh iya. Mau Kan udah pernah. sambut bersama Unmesh. Indo 5 bercerita. Berbagai macam cerita dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum menonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Unmesh Kamaleng, yang biasa juga dikenal dengan panggilan Ame. Unmesh merupakan pemuda asal Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Dia juga sering ikut bapaknya manggung. Ayahnya Unmesh merupakan pemain keyboard. Setelah ayah meninggal pada tahun 2014, Unmesh mulai menyanyi sendiri. Ia merupakan juara ajang pencarian bakat nyanyi Rising Star Indonesia musim kedua yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada tahun 2016-2017. Dengan hasil voting terakhir sebesar 80% di babak grand final pada tanggal 27 Maret 2017. Unmesh Kamaleng sudah mempunyai banyak single. Pada tahun 2017 mengeluarkan lagu pertamanya Jangan Rubah Takdirku. Pada tahun 2018, Cinta Luar Biasa. Pada tahun 2019, Hanya Rindu, Nyaman, dan Ku Mau Dia. Pada tahun 2020, Sampai Tua Nanti, dan Senyumlah. YouTube Indonesia memberikan penghargaan untuk penyanyi Unmesh Kamaleng karena lagunya yang ada di album perdana. Telah ditonton lebih dari 300 juta. Wow, pencapaian yang sangat luar biasa. Pada tahun 2019 juga Unmesh mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia Artis Solo Pria Pop Terbaik, Mnet Asia Music Award Best Asian Artist Indonesia. Dan pada tahun 2020 Unmesh mendapatkan penghargaan Billboard Indonesian Music Award. Tidak tanggung-tanggung, Unmesh mendapatkan 3 penghargaan sekaligus: Top 100 Song of the Year berkat lagu Hanya Rindu, Top Streaming Song of the Year Audio, dan Top Streaming Song of the Year Video berkat lagu Cinta Luar Biasa. Nah, di Indo 5 bercerita kali ini mendapat kesempatan ngobrol langsung dengan Unmesh di event JNT Express yang diorganize by Indo 5. Yuk simak videonya. Habis ini ada penyanyi idola saya dan sekeluarga ini. Gimana lagunya? Katanya idola. Iya, sebentar. Gimana lagunya? Yang anak gue lagi baru-baru Yang nyanyi gimana? nih. Nyaman, yang apa? Nyanyiin dulu nih. Aku tak punya bunga, Aku tak punya harta. Nah itu ya, kan jelek banget sih suara kita. karena dibandingkan sama Unmesh berikut ini. Udah gak usah terus-terusan udah. Udah jangan kalau udah cukup. Anakku demen banget. Ya bodo amat. Tadi gua ajak buat foto sama Unmesh. Oh iya. Mau Kan udah pernah. Belum. Oh belum. Wah, ini mau bahas keluarga. Oh iya. Lanjut. Unmesh Iya. akan hadir sebentar lagi Unmesh. Iya. Tapi sesudah Unmesh Ada penyanyi yang pernah bikin semua cowok Indonesia patah hati nasional. siapa lagi kalau bukan Harta, Tata, dan Wah, Raisa. belum tentu sebelum ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Unmesh ya. Iya. Unmesh mau ngocek ngobrol nggak sama Unmesh? Langsung aja kayaknya nih Unmesh nih. Ngobrol. Wah, Om Sanip, siap Om Sanip. Kayaknya udah ready. Siap ya? nih. Oke, sementara Unmesh sedang bersiap-siap, kita akan berusaha sebagai MC profesional yang dibayar miliaran. Kita harus tahu bagaimana cara mengulur waktu. Bagaimana mengisi kekosongan? Ya. Apa kabar Desa? Baik. Sehat ya? Sehat. Keluarga aman? Aman. Ada bunyi pos tuh. bunyi. Udah siap kayaknya ya. Wah, ini kita ajak ngobrol-ngobrol Unmesh gimana? Hah? Ajak ngobrol-ngobrol dulu. Ajak ngobrol aja ya? Iya dong. Oke, Ya. kalau gitu kita sambut bersama Unmesh. Oke, teman-teman dari Indo 5 dan teman-teman semua yang ada di sini, kita sekarang ada bersama Kak Unmesh ya. Ku harap semua ini bukan sekedar harapan. Ya. Yup. Apa kabar Kak? Kami bisa baik. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Kabarnya Alhamdulillah sehat, thank you. Mantap. Mas Unmesh ini adalah sosok yang luar biasa ya. jangan mas lah, nggak pantas kayaknya. Jadi Kak aja. Kakak aja. Oke. Kakak Unmesh. Kakak Unmesh, iya. Kalau di NTT itu kakak itu lebih ke yang NTT itu karena saking sangat menghargai orang, dia semua umur tuh dipanggil kakak. oke. Jadi walaupun adek pun dia masih manggil halo kakak gitu. Oke. Jadi kakak tuh kayak
ya udah kayak panggilan buat semua gitu. Jadi nggak ada yang lebih Universal. tua atau yang lebih muda, itu panggilannya Kakak semua. Baik. Nah teman-teman, Kak Anmes ini biasa dipanggil kalau di Indonesia Anmes gitu Anmes, ya. Tapi panggilannya sebenarnya Kak Ame. Ame, kalau keluarga manggilnya Ame. Oke, Kak Ame ini adalah yang sudah kita kenal semua. Bahkan saya juga sangat mengidolakan Kak Anmes. Lagunya luar biasa, enak banget untuk didengar. Dan kita mau tanya, Kak Anmes ini hobi menyanyi itu sejak umur berapa? Kalau kita dengar-dengar ini dari TK udah mulai bernyanyi kan? Iya, kalau hobinya sih emang udah dari TK. Karena emang papa juga musisi kan. Oke. Jadi Anmes bukan dituntut sih, lebih kayak harus menyesuaikan, karena kita benar-benar hidup dari musik doang. Jadi emang makan pun dari hasil papa main musik, dan barang-barang di rumah pun itu hasil papa bermusik semuanya. Jadi kayak emang musik udah nyatu sama hidupnya Anmes, dan musik itu segalanya buat Anmes. Dan akhirnya pas papa meninggal pun Anmes benar-benar berteman dengan musik, dan musik pun yang mengantarkan Anmes sampai bisa ngobrol sama Kak Mirza. Luar biasa. Jadi papa itu memang musisi. Megang keyboard. Keyboard. Yeah. Jadi sejak TK itu sudah dilatih sama papa juga untuk bisa bernyanyi. Jadi sejak TK itu kan papa kayak reguler di satu hotel di Kupang kan, hotel ternama. Terus Anmes tuh emang dari TK tuh sudah dikasih wadah sama papa. Dia bawa ke tempat dia reguler. Terus habis itu Anmes dikasih satu stage khusus. Oh, jadi ikut dan dia nyanyi. dia bikin satu stage khusus buat Anmes, dan Anmes di situ nyanyi satu lagu. Dan benar-benar itu pengalaman pertama Anmes nyanyi waktu kecil tuh. Emang kayak waktu itu Anmes di tahun 2002 kalau nggak salah itu dapat 50.000 pas turun. Wow. Kira-kira ingat nggak satu lagu pertama kali saat itu? Waktu itu nyanyi lagu daerah sih. Itu cerita lagunya tuh tentang kayak menginspirasi. Cuman itu bahasa daerah Manado kalau nggak salah ya. Tapi Anmes tuh suka banget lagu itu, dan lagu itu selalu Anmes ingat, dan ya Anmes selalu kenang karena itu lagu pertama yang Anmes bawain. Wow. Dan itu adalah hal yang sangat berkesan pasti ya, karena manggung bareng sama ayah. Ya. Dan dia biarin Anmes sendirian di panggung. Jadi dia duduk dari gila ya. Itu hal yang luar biasa sih. 5 tahun udah dibiarkan sama orang tua untuk mencoba keberanian gitu ya, manggung sendiri dan belajar untuk bisa berani gitu. Betul. Ya, dan menjiwai. Kak Anmes, ini asal daerah Alor tadi ya? Iya. Nah, daerah Alor di Nusa Tenggara itu ada nggak sih fasilitas waktu masih kecil itu selain dari ayah ikut perform, terus ikut reguler dengan ke kafe atau segala macam? Kira-kira ajang-ajang lain di sana ada nggak? Di sana tuh ada. Ajang kayak lomba nyanyi antar gereja, lomba nyanyi kayak antar kabupaten. Jadi NTT itu punya 33 ada banyak kabupaten di NTT, cuman dilombai jadi satu untuk mewakili NTT ke tingkat nasional gitu. Anmes sudah ikutin semuanya. Sering banget, dan itu emang diajarin sama papa biar latih mental. Dan itu support dari papa. Itu support dari papa. Banyak, ajangnya banyak di Kupang tuh. Luar biasa. Jadi ayahnya Kak Anmes ini memang sosok yang luar biasa. Dan kita tahu juga bahwa mohon maaf nih Kak Anmes, ayah kan sudah tiada. Iya. Dan beliau yang sangat support. Itu pada saat kehilangan sosok seorang ayah yang sangat mensupport Kak Anmes, perasaannya seperti apa sih? Perasaannya kayak hilang akal gitu. Anmes kayak langsung udah saatnya nih gitu, karena kebetulan Anmes cowok satu-satunya. Oh, oke. Dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. Oke, dari 4 bersaudara. Sudah terfikirkan oleh Anmes, ini besok kalau misalkan papa udah tua nih Anmes harus ngapain nih? Karena kita cuma dari musik doang. Tapi belum memikirkan bahwa akan secepat itu. Belum terfikirkan akan secepat itu, dan akhirnya pas waktunya tiba, Anmes yang awalnya yang masih main-main sama teman akhirnya berubah total dan serius buat biayain keluarga, dan akhirnya jadi tulang punggung buat keluarga. Dan emang dari situ juga emang cara Tuhan tuh dia membuat dia kalau ngasih kita cobaan itu pasti ada maksudnya. Dan
sampai kejadian mama meninggal, kakak meninggal, itu Anmes selalu bersyukur dan ambil hikmahnya. Jadi Anmes tuh selalu kayak ya udahlah, ini udah setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya Anmes percaya bahwa itu sudah direncanakan sama Tuhan. Jadi Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Jadi itu yang membuat Anmes kayak bersyukur tuh enak banget. Yang penting kita bisa bersyukur ya. Ya intinya bersyukur. Tapi benar, apapun yang sudah direncanakan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan Kak Anmes, pastinya kehidupan keluarga itu berubah ya setelah ayah nggak ada. Kak Anmes itu menjadi tulang punggung keluarga. Itu hal Kak Anmes masih di umur yang sangat muda, bisa dikatakan itu terpikir hal seperti apa sih, aku harus jadi tulang punggung keluarga nih untuk membantu mama, adik-adik segala macam. Yang Anmes pikirkan ya itu harus jadi tulang punggung, tapi gimana ya, Anmes ragu sama diri sendiri karena mama pun waktu itu pas papa meninggal mama bilang apa ini terus kita gimana, hidupnya gimana. Terus Mama sempat ada pertanyaan, mama sempat kayak ragu gitu. Terus Anmes karena kasihan sama mama, Anmes tuh termotivasi dari kata-kata itu. Jadi setiap kata-kata yang membuat Anmes harusnya lemah, tapi Anmes jadiin itu sebagai motivasi. Jadi dari kata-kata itu yang membakar semangatnya Anmes. Jadi ada beberapa kata-kata juga kayak papa juga pernah waktu itu bilang kalau Anmes tuh nggak bisa gantiin posisinya dia. Itu Anmes jadiin sebagai motivasi dan Anmes belajar terus. Nah di sini mama bilang kalau Anmes tuh nggak bisa gantiin posisinya papa. Jadi itu sebagai motivasi juga. Jadi Anmes tuh bersyukur dia dilahirkan dalam keluarga yang benar-benar selalu ngasih tahu kita untuk selalu bersyukur dan semangat untuk terus ngejar apapun yang kita impikan. Dari dan ini juga penting banget karena hubungan di keluarga itu penting ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau mungkin dengar kita saat ini, hubungan dalam suatu keluarga itu menentukan kita keluarnya kayak gimana. Benar. Jadi apa yang diajarin orang tua itu pasti yang kita bawa keluar. Dan kalau misalkan contoh yang kalian lakukan di luar itu buruk, mungkin di rumahnya kayak gitu. Contoh yang kalian lakukan di luar baik, ya mungkin di rumah yang baik kalian dapatkan. Jadi usahakan untuk baik di dalam rumah aja dulu ya, supaya keluarnya kita lakukan yang baik, keluarin yang baik. Keluarga itu penting banget sih. Keluarga adalah hal yang penting dan kuncinya tadi Kak Anmes bilang kita harus selalu bersyukur dengan kondisi apapun karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu itu semua. Nah, berbicara tentang rencana Tuhan Kak, Kak Anmes hingga saat ini seperti sekarang banyak orang yang mengenal, baik itu di Indonesia, mancanegara, bahkan lagunya diputar ribuan kali ya. Itu pasti tidak mudah. Kalau saya bisa lihat perjalanannya Kak Anmes itu mulai di titik saat menjadi kandidat Rising Star, benar? Iya. Itu gimana sih bisa kepikiran? Boleh diceritain Kak? Ya saya nggak ada niat sama sekali buat ikut Rising Star itu. Iya, Mau dikatakan apa lagi? Jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Cuman waktu itu ada yang iseng DM di Instagram. Karena mungkin dilihat cover rohaninya Anmes di Instagram. Terus Anmes juga punya teman yang udah ikut Ajang Pencarian Bakat sebelumnya. Terus akhirnya ditawarin mau ikut ini gak? Jadi kayak Anmes ngerasa kalau emang rezeki ya, kalau ini datang buat Anmes ya udah Anmes sambut dengan baik. Apa syaratnya, Anmes kirimin video secara online dan akhirnya Anmes dinyatain lolos secara online. Itu pun karena awalnya dari orang ya? Dari orang. Jadi lolos ke Jakarta. Nothing tulus aja, tujuan buat banggain mama kan. Iya. Tujuan buat banggain mama sama tiga saudara perempuannya Anmes. Akhirnya dari situ Anmes belajar lagi. Tujuan itu yang paling penting. Kalau tujuan kita baik, tujuan kita mulia, kita bakal jalan itu dengan mulus dan Tuhan akan kasih jalan. Dan ya tujuan kalau baik pasti akan dapetin yang baik juga. Dan itu juga Anmes lakuin ketika Anmes berkarya. Anmes mau bikin lagu, Anmes bikin lagu ini tujuannya buat bahagiain banyak orang. Jadi Anmes selalu kayak ngomong ke sesuatu harus punya tujuan. Dalam hal sekecil apapun, kayak misalkan bentuk tim. Ini tim semuanya gimana? Tujuannya mau apa? Jadi harus punya tujuan dulu di awal sebelum kita melangkah ke depannya. Iya, benar. Karena kalau nggak punya tujuan kita nggak bakal sampai ke tujuan itu. Bakal mungkin stuck aja. Benar, dan pasti bakal kita bingung juga apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, setelah tadi perjalanan menuju Rising Star dan dinyatakan menjadi seorang yang menang dan juara gitu ya, dan kita tahu semua itu Kak Anmes lagu terpopuler yang di Rising Star itu apa kira-kira? Nyanyiin mungkin ini ya,
boomingnya pas boomingnya asal kau bahagia. Asal kau bahagia, benar itu lagunya dari Armada ya. Nah setelah dari situ Kak Anmes mulai menciptakan sebuah single ya yang Ku Mau Dia. Jadi yang pertama itu ada Jangan Rubah Takdirku. Jangan Rubah Takdirku. Itu diciptain sama Badai Krispati. Habis itu muncullah tuh Cinta Luar Biasa. Habis Cinta Luar Biasa, Hanya Rindu, Nyaman, Ku Mau Dia. Dan ini baru dirilis 3 bulan yang lalu 3 single. 3 single luar biasa di tengah masa pandemi ya. Kak Anmes mengeluarkan 3 single sekaligus. Dan ini kapan kira-kira mau albumnya nih? Jadi emang albumnya dirilis bertepatan sama Ku Mau Dia. Oke. Ku Mau Dia itu single kelima dan itu pun kita langsung rilis album pertama. Dan kesituan juga album pertama dirilis semua musik video. Ada 8 lagu itu dirilis semua. 9 lagu, 1 versi akustik dan itu di akustik pun dibikin musik videonya. Dan yang menariknya di YouTube channel Cinta Luar Biasa itu wow jadi trending topik ya. Diputar sampai 10 juta kali kalau nggak salah ya. 220 juta. Sampai sekarang 240 juta. 214 lah mungkin. Iya, sekitar segitu dan wow itu hal yang luar biasa banget. Luar biasa sekali. Wah, dan thank you Kak Anmes perjalanannya, mudah-mudahan ke depan karirnya singlenya semakin banyak lagi yang suka. Amin. Dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Dan tadi kuncinya dari Kak Anmes adalah bersyukur dan tahu apa yang menjadi tujuan kita. Karena ke depannya kita harus tahu tujuan dan Tuhan pasti akan memberikan sebuah jalan. Setuju kami di sana. Terakhir Kak Anmes mungkin kesannya di acara JNT Express ini bersama Indo 5 seperti apa? Kesannya panggungnya keren banget. Terus semua timnya juga baik-baik. Thank you. Siapapun yang Anmes sapa selalu bales. Terus treatmentnya juga keren, rapi, teratur. Dan semoga kedepannya semakin kompak lagi biar semakin keren. Thank you Kak Anmes, sukses buat Kak Anmes juga dari kita. Doakan semua teman-teman mudah-mudahan Kak Anmes karirnya makin menanjak lagi dan makin menghibur kita semua. Siap. Amin. Thank you Kak Anmes sekali lagi. Thank you. Sukses ya. Sukses selalu Kak Anmes. Indo 5 plus dan beda. Untuk lebih lanjut, yuk intip keseruan Anmes di event JNT Express yang diorganize by Indo 5.